Hari ini saya akan memberikan sebuah resep, namanya resep ramuan pegagan. Pegagan atau Centella asiatica berkhasiat banyak sekali diantaranya untuk meningkatkan kognitif otak, meregenerasi sel-sel otak, dan kemudian juga menghaluskan kulit. Bagaimana caranya? Kita akan mempraktekkan bersama ibu-ibu dari Desa Jirak di Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ya, ibu-ibu, kita akan mulai mempraktekkan bagaimana cara membuat rebusan atau dengan metode infusa ramuan pegagan ya. Kita akan kombinasikan dengan kunyit. Kita akan membuat berapa resep ini ya. Kebetulan pancinya besar, jadi kita bisa merebus untuk kita minum sama-sama. 1 liter itu nanti akan tersisa menjadi 3 gelas, jadi 3 untuk 3 orang. Jadi kita perlu beberapa liter untuk kita konsumsi bersama-sama ya. Ini ada berapa genggam pegagan. Untuk satu resep kita perlu 1 genggam pegagan. Ini 2 genggam. Dan ini 3 genggam. Ini kita bikin 3 resep, jadi kita perlu 3 liter Bu. Dalam 1 gelas ini terdapat 200 ml ya. 3 liter, 3000 dikurangi 200 berarti kita perlu berapa 15 cangkir atau 15 gelas. Ya, sambil kita nyiapin airnya, kita siapkan juga kunyitnya. Kita perlu untuk 3 resep bisa kita gunakan 3 empuk kunyit seperti ini. Kemudian kita hilangkan kulitnya, lalu dirajang. Kunyit sama pegagan ini kita kombinasikan untuk mendapatkan khasiatnya. Pegagan kita tahu khasiatnya luar biasa untuk meregenerasi sel-sel otak, melancarkan peredaran darah di otak ya. Kemudian juga untuk membantu kesehatan pembuluh darah kita. Lalu selain itu pegagan juga memiliki khasiat untuk meregenerasi sel-sel kulit, mengandung kolagen ya, dan juga kita kombinasikan dengan kunyit. Kunyit memiliki selain anti radang dan anti nyeri, ternyata bagus juga untuk kecerdasan. Karena di dalam kunyit terdapat yang namanya kurkumin. Ya, kalau di dalam pegagan ya, nah kandungan yang paling banyak di pegagan ini adalah golongan terpepen ya, yang diantaranya adalah namanya asam asiatik. Asam asiatik ini memiliki khasiat untuk meregenerasi sel-sel otak. Sehingga untuk keluhan-keluhan seperti misalkan gangguan ya di pembuluh darah otak, pasca stroke, gangguan mengingat, Alzheimer, kepikunan dini. Nah, hal itu bisa dicegah dengan daun pegagan ini. Daun pegagan tumbuh biasanya di pesawahan ya. Ada di sawah, ada di kebun. Nah, kita bisa manfaatkan daunnya. Iya betul. Untuk kita rebus seperti ini lebih sederhana lagi ya cara pemanfaatannya. Kalau misalkan ibu-ibu panen banyak nih pegagan di sawah atau di kebun, bisa dijadikan simplisia terlebih dahulu. Kemudian setelah jadi simplisia bisa di blender, kemudian dijadikan teh tubruk. Sehingga kalau pagi-pagi bisa minum teh pegagan. Ya, bisa kita gunakan untuk anak-anak, ya, untuk kita sendiri maupun untuk lansia. Sehingga kalau fungsinya untuk anak-anak meningkatkan kognitif anak, meningkatkan kecerdasan. Karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa penggunaan pada anak usia belajar akan meningkatkan kemampuan belajarnya. Itu ya, luar biasa khasiatnya pegagan. Mudah didapat, ya kan? Mudah juga diolahnya. Tinggal kita mau tidak menggunakannya. Kalau misalkan dibudidayakan juga lebih mudah tumbuh. Dan biasanya merambat di tanah. Di tanah ya Bu ya, tuh ya. Nah, ini dia. Kita nyalakan apinya. Ya, kita tunggu sampai mau mendidih, kurang lebih 90 derajat. Sambil kita tunggu dia mau mendidih, kita rajang-rajang dulu kunyitnya ya.
Ini semuanya aja Bu, karena kan kita mau bikin 3 resep. Itu ininya diiris. Pengen pinter ya. Nah, kunyit juga selain dia anti nyeri, anti radang, juga berkhasiat untuk meningkatkan kecerdasan, ya, dan juga untuk mencegah tumor, mencegah kanker. A few moments later. Ya, sudah waktunya kita memasukkan bahan-bahannya. Suhu air kurang lebih sudah mendidih 90 derajat ya. Kita masukkan pegagannya sebanyak 3 genggam untuk 3 resep. Ya. Kemudian kunyitnya. Kita aduk. Karena kita membuat infusan, kita diamkan selama berapa menit? 15 menit. Kita diamkan 15 menit, kemudian ditutup pancinya. Kita tunggu sampai 15 menit ya. 15 minutes later. Ya, sudah 15 menit ya Bu ya, silakan dibuka. Kemudian kita perlu menyaringnya ya. Kita ambil airnya, kita masukkan ke dalam gelas. Boleh dengar. Kita tunggu sampai hangat ya, kemudian baru disaring. Ya Bu ya. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan pemanis jika diperlukan, tapi tergantung selera. Bisa menggunakan gula aren, bisa menggunakan gula merah biasa, juga bisa menggunakan gula putih. Atau bahkan yang lebih bagus bisa menggunakan madu, karena madu juga mengandung antioksidan. Ya. Tapi kalaupun tidak menggunakan apa-apa, itu bahkan lebih baik. Karena kita tidak terbiasa dengan minuman manis ya. Kalaupun harus menggunakan, gunakan dengan takaran sewajarnya, secukupnya. Karena apalagi untuk yang terkena diabetes ya, untuk pasien-pasien diabetes, kita batasi penggunaan gula, terutama gula putih atau gula pasir ya. Silahkan, ini sudah ada yang jadi nih. Nanti setelah agak hangat baru bisa dinikmati ya. Aktivitas kali ya kalau closing. Nah, sahabat herbal, ini dia hasil dari proses perebusan atau infusa dari Centella asiatica, pegagan, dan juga kunyit, curcuma domestica. Aromanya khas dari kunyit dan pegagan ya. Bagaimana rasanya nanti kita akan coba setelah agak dingin. Nah, minuman rebusan pegagan ini bisa dinikmati dalam sehari itu 3 kali minum ya. Pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas. Minuman ini bisa mulai diminum oleh anak-anak untuk menambah kecerdasan ya di usia sekolah. Kemudian juga kita dewasa serta lansia, untuk menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah dari kepikunan. Nah, ibu-ibu bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Mudah sekali ya membuatnya. Oke, semoga bermanfaat. Salam herbal.